penghormatan kepada pemimpin apel oleh pemimpin pasukan paling kanan. Pembina apel mengambil pasukan disiapkan. Penghormatan pasukan. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Syekh Abdul Wahhab Hasbullah, ya ahlal waton hubbul waton minal iman wala takum minal khiryan inhadu ya ahlal waton Indonesia biladi anta unwanul fakhoma kullu yauma kullu dan seterusnya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan dalam rangka masih dalam suasana Agustus. Pada tahun 1850 seorang Inggris pernah mengatakan bahwa Indonesia, yang pertama kali mengatakan kata Indonesia adalah orang Inggris yang bernama Richard Logan. Pada tahun 1873 Mbah Soleh Darat itu juga menulis kitab yang isinya ada kata-kata Indonesia. Mbah Soleh Darat ini punya santri dua orang yang jadi tokoh nasional. Yang pertama Kiai Haji Ahmad Dahlan yang mendirikan Muhammadiyah, yang kedua Kiai yang mendirikan Nahdlatul Ulama. Mbah Hasim ini punya murid namanya Mbah Hasim pernah mengatakan hubbul waton minal iman. Jadi maaf saya meralat dari Syekh Muhammad Ali. Yang benar adalah hubbul waton minal iman itu adalah kata-kata yang disampaikan oleh Mbah Hasyim Asy'ari. Kalau Muhammad Ali itu petinju ya. Mbah Hasyim ketika mengatakan itu pada tahun 1916. Sehingga beliau memerintahkan kepada santrinya yang bernama Mbah Wahab agar menulis syair lagu tentang hubbul waton minal iman. Maka muncullah kata-kata yang saya katakan tadi. Tapi harus dilakukan ya lal waton, ya lal waton, ya lal waton, hubbul waton minal iman walatakum minal khirman inhatu ya lal waton. Ada kata-kata Indonesia biladi. Indonesia biladi itu pada tahun 1916 sebelum ada Indonesia. Sebelum ada negara Indonesia, Mbah Wahab sudah mengatakan Indonesia biladi, Indonesia negeriku. Di mana Bung Karno yang menjadi tokoh pergerakan Indonesia menjadi presiden pertama itu masih berusia 15 tahun. Karena Insinyur Soekarno presiden pertama itu lahir pada tahun 1901. Mbah Wahab sudah menciptakan lagu tentang cinta tanah air adalah sebagian dari iman yang kita nyanyikan tadi itu. Itu bukan lagu khusus satu organisasi, tapi lagu khusus untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, lagu pertama sebelum Indonesia Raya. Jadi Indonesia pertama tahun 1850, kedua 1873, ketiga 1916 ketika Mbah Wahab menciptakan lagu hubbul waton minal iman yang di dalamnya terdapat kata-kata Indonesia bila di Indonesia negeriku, dan itu dinyanyikan oleh seluruh santri di seluruh Nusantara untuk menciptakan semangat belajar, menciptakan semangat cinta tanah air, semangat menuju kemerdekaan. Sehingga pada tahun 1928 terciptalah kata-kata yang dalam bentuk Sumpah Pemuda, kami putra dan putri kata-kata Indonesia. Yang pertama, kami putra dan putri Indonesia bertumpah darah satu, tumpah darah Indonesia, berbangsa satu bangsa, berbahasa satu bahasa Indonesia itu sebelumnya. Kemudian dibetulkan menjadi menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia.
Jadi kita yang hidup pada zaman kemerdekaan ini, mari kita isi bersama-sama kemerdekaan dengan cara-cara yang baik, dengan belajar yang baik, dengan menuntut ilmu yang baik, dengan berperilaku yang baik. Kemarin ada yang tanya pada saya, Pak gak ikut karnaval. Saya tanya kembali, sudah beli LKS? Belum Pak, ya beli LKS dulu. Karena beli LKS itu juga salah satu mengisi kemerdekaan. Nah kalau belum beli LKS terus karnaval yang biayanya mahal, mengisi kemerdekaan dengan cara menghancurkan kemerdekaan yang lain. Jadi mari kita isi kemerdekaan ini dengan cara yang baik, dengan belajar yang baik, dengan berperilaku yang baik. Itu yang pertama. Itu yang kedua, katanya tadi suruh cerita katanya Pak Widodo. Dulu di Mesir ada seorang raja. Raja itu terkenal mengaku sebagai seorang Tuhan. Mengaku sebagai Tuhan. Tahu namanya? Siapa? Fir'aun. Pada suatu ketika Fir'aun bermimpi. Mimpi kalau ada anak yang lahir pada minggu itu, maka kedepannya akan menjadi musuhnya. Akan melawan dia, melawan negara. Maka pada saat itu setiap ada bayi yang lahir maka harus dibunuh. Ada salah satu anak, ibunya gak tega kalau harus anaknya dibunuh. Maka dimasukkanlah anak itu ke dalam kotak atau peti, dihanyutkan di sungai Nil. Dilalah anak itu, kotaknya berhenti di belakang istana Raja Fir'aun. Maka diambillah oleh istri Raja Fir'aun yang terkenal sebagai perempuan soleha yang bernama Siti Asia. Dirawat, katanya Fir'aun harus dibunuh, katanya istrinya tidak boleh dibunuh. Kalau yang lain didatangi, kan ini mendatangi. Makanya setelah itu ibu-ibu itu yang melawan suaminya ya gara-gara itu. Gak berani, suami-suami gak berani melawan istrinya gara-gara istrinya Fir'aun yang menemukan kota itu. Setelah itu dewasa, ketika ada anak-anak Fir'aun yang nama Musa kecil itu sangat nakal. Ketika digendong oleh Fir'aun, jenggotnya Fir'aun itu ditarik-tarik. Akhirnya menyadari, oh ini pasti anak yang akan menghancurkan negara. Tapi oleh ibunya tetap dirawat, gak boleh, jangan dibunuh. Sampai suatu ketika Fir'aun melakukan sesuatu, meletakkan api dan susu. Kalau anak ini mengambil susu, itu benar-benar nanti akan menghancurkan negara. Tapi Gusti Allah punya cara lain. Sehingga Musa kecil itu mengambil api dan apinya dimakan. Sehingga Musa itu suaranya pelo. Makanya Nabi Musa jadi nabi tapi punya asisten nabi yang namanya Nabi Harun. Sampai besar, benar ternyata Musa adalah musuhnya Fir'aun. Walaupun hidup di tengah-tengah orang yang musyrik, hidup di tengah-tengah orang yang mengaku sebagai Tuhan, tapi Musa tidak sedikit pun hatinya tertaut pada Fir'aun. Hatinya tetap tertaut pada Gusti Allah. Dia tetap menyembah Gusti Allah. Artinya apa? Ikan yang di laut walaupun hidup di tengah-tengah air yang rasanya asin, tapi ikan tidak ada satupun yang berasa asin. Ikan asin yang sangat asin itu karena dikasih garam. Tapi ketika diambil dari laut, ikan itu tetap tidak terasa asin. Artinya kita harus tetap, walaupun di mana tempat, di tempat-tempat yang jelek, kita harus tetap menunjukkan bahwa kita adalah orang yang baik. Kita disekolahkan di sini, yakin bapak ibu menyekolahkan di sini agar kamu pandai, agar kamu pinter, agar kamu rajin ibadah, agar kamu bisa melakukan sesuatu yang terbaik, agar akhlakmu baik, agar perilakumu baik, perbuatanmu baik, pergaulanmu baik, tidak saling menjatuhkan dengan yang lain, tidak saling membuli yang lain. Semua adalah bersaudara karena kita berada di tempat yang baik, berangkat jadi orang baik. Maka jadilah tetap orang yang baik. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin khatimil anbiya'i wal mursalin. Ya Allah Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, orang tua kami, dan dosa guru-guru kami. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa para pejuang agama, bangsa, dan tumpah darah kami, serta dosa-dosa insan muttaqin di persada bumi ini. Ya Allah Tuhan kami, lepaskanlah kami dari segala kegelapan, rasa takut yang menghantui jiwa kami. Berilah kami kemuliaan dengan cahaya kecerdasan, dan bukalah hati nurani kami dengan cahaya ilmu pengetahuan yang hak dan benar. Perindahlah diri kami dengan taat kesabaran, sehingga kami menjadi insan berbudi. Permudahlah kami dengan pintu-pintu anugerah-Mu, dan curahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, sehingga kami menjadi insan muttaqin penghuni jannatin na'im. Amin ya mujibas sa'ilin. Hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan, dan hanya kepadamu pulalah kami serahkan segala-galanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.